Hmm? Hah? Ya, ucapan Imam Malik tentang takdir. Seingat saya masih yang pertama ya, kemarin sudah selesai. Sekarang yang kedua dari bab ini, qauluhu fil qadar. Ucapan Imam Malik tentang takdir. Nomor poin yang kedua. Wa qala al-Qadhi Iyad. Berkata al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala dalam kitabnya Tartibul Madarik, su'ila al-Imamu Malikun 'anil Qadariyah. Imam Malik pernah ditanya tentang orang-orang Qadariyah, orang-orang yang mengingkari takdir, meyakini bahwa Allah tidak tahu sesuatu yang akan datang, mengingkari Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan perbuatan hamba-hambanya. Mereka mengingkari orang-orang Qadariyah. Oleh karena itu dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa orang-orang Qadariyah termasuk majusinya umat ini. Ini bisa kufur keyakinan orang-orang Qadariyah. Manhum, siapa mereka? Qala, lalu beliau menjawab, Al-Imam Malik, ma khalaqal ma'asi. Dia Allah Ta'ala tidak menciptakan maksiat. Dia Allah Ta'ala tidak menciptakan maksiat. Seperti yang kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang martabat takdir, bahwa segala sesuatunya yang terjadi di alam semesta ini semuanya adalah ciptaan Allah. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatunya. Apakah itu Allah menciptakan perkara yang baik ataukah Allah menciptakan perkara yang buruk? Akan tetapi tidak boleh keburukan disandarkan kepada Allah. Ini yang harus kita garis bawahi. Meskipun Allah menciptakan kebaikan dan keburukan, ketaatan maupun kemaksiatan, semuanya itu ciptaan Allah, termasuk segala apa yang kita perbuat. Apakah itu kita melakukan ketaatan ataukah kita melakukan kemaksiatan, semuanya adalah ciptaan Allah. Wallahu khaliqu kulli syai', dalam surah Az-Zumar, juga di dalam surah As-Saffat, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dia Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Akan tetapi keburukan, kemaksiatan tidak boleh disandarkan kepada Allah. Maka disandarkanlah keburukan atau kemaksiatan itu kepada makhluk. Bisa dipaham ya? Meskipun yang menciptakan kemaksiatan itu Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak boleh keburukan, kemaksiatan itu disandarkan kepada Allah, akan tetapi disandarkan kepada makhluk. Oleh karena itu ketika ada di antara hamba-hambanya yang melakukan kesalahan, kedurhakaan, kemaksiatan, maka itu disandarkan kepada hamba itu sendiri, bukan kepada Allah. Seperti Nabi Adam alaihissalam ketika dia melanggar apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun itu sudah ditakdirkan oleh Allah, namun tetap kemaksiatan Adam, kesalahan Adam itu disandarkan kepada Adam alaihissalam, tidak disandarkan kepada Allah. Meskipun perbuatan Adam, kemaksiatan Adam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang Qadariyah mengingkari kemaksiatan yang kita lakukan itu bukan ciptaan Allah. Ini mengingkari ayat-ayat Al-Quran seperti yang saya sebutkan tadi. Wallahu khaliqu kulli syai'. Allah menciptakan segala sesuatunya. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan apa saja yang kalian perbuat. Dan juga perlu kita ulang kembali, tidak boleh seseorang melakukan maksiat lalu dia berargumentasi dengan takdir, beralasan dengan takdir. Loh, ini kan saya melakukan maksiat, ini kan sudah ditakdirkan oleh Allah,
saya melakukan syirik, saya melakukan bid'ah, saya mencuri, berzina, dan berbagai macam kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia, dia tidak boleh sama sekali berargumentasi dengan takdir. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini, iradah syar'iyyah, yang telah melarang syirik, telah melarang bid'ah, telah melarang mencuri, telah melarang berbagai kemungkaran. Maka tidak ada alasan bagi manusia yang melakukan kemaksiatan lalu dia berargumentasi dengan takdir. Bingung atau tidak? Bingung gocean ya. Wa su'ila kadzalika 'anil qadariyah. Dan beliau juga pernah ditanya di pertanyaan yang lain tentang qadariyah. Tentang qadariyah. Humul ladzina yaquluna. Orang-orang qadariyah adalah orang-orang yang mengatakan innal istita'ata ilaihim, sesungguhnya kemampuan, kekuasaan itu disandarkan kepada diri mereka sendiri. Sama sekali tidak ada sangkut pautnya dengan Allah. Jadi kemampuan manusia, kekuasaan manusia itu dikendalikan oleh dirinya sendiri. Tidak ada sangkut pautnya dengan kehendak Allah sama sekali. Mereka mengatakan orang-orang Qadariyah, insya'u ata'u wa insya'u asau. Jika mereka menghendaki taat, mereka taat. Jika mereka menghendaki maksiat, mereka maksiat. Jadi mereka mengingkari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingkari perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang Qadariyah ini kufur, bisa menyebabkan mereka keluar dari Islam. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ibnu Abi Asim, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asim dalam kitabnya As-Sunnah, an Sa'id bin Abdul Jabbar, dari Sa'id bin Abdul Jabbar, qala, dia berkata, sami'tu Malik bin Anas yaqul, aku pernah mendengar Malik bin Anas mengatakan, ra'yi fihim, pendapatku tentang mereka, yakni orang-orang Qadariyah. Ini kata Imam Malik, pendapatku tentang mereka orang-orang Qadariyah ini, an yustatabu, bahwasanya mereka diperintah untuk bertobat, diminta untuk bertobat. Fa in tabu wa illa qutila, maka jika mereka bertobat maka dibiarkan, mereka termasuk kaum muslimin. Wa illa qutila, dan jika mereka tidak mau bertobat maka mereka harus dibunuh, yakni al-qadariyah, yakni orang-orang qadariyah. Karena orang-orang qadariyah ini keyakinan mereka mengeluarkan dari Islam, yang menyebabkan mereka murtad. Maka orang yang murtad harus dibunuh hukumannya. Tentunya harus diserahkan kepada penguasa muslimin, ya. Tidak boleh main hakim sendiri. Diserahkan kepada penguasa muslimin. Terus kemudian waqala Ibnu Abdul Bar, berkata al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Intiqa, qala Malikun, berkata Imam Malik, ma ra'aitu ahadan, tidaklah aku melihat seseorang, min ahlil qadar, dari kalangan orang-orang Qadariyah, tidaklah aku melihat salah seorang di antara orang-orang Qadariyah, illa ahla sakhafatin, melainkan dia adalah orang yang sangat bodoh, wa taishin, dan orang yang sangat lemah akalnya, wa khiffatin, dan orang yang pandir, orang yang dungu. Orang-orang Qadariyah ini, orang-orang yang mengingkari takdir ini, orang-orang yang dungu.
jahil, lemah akalnya. Ini perkataan Al-Imam Malik. Jadi pernyataan-pernyataan para imam-imam terdahulu kepada kelompok-kelompok yang sesat itu sangat keras sekali, agar umat berhati-hati dari kesesatan mereka. Salah satunya Qadariyah ini. Salah satunya Qadariyah dan kelompok-kelompok sesat yang lainnya seperti Khawarij, Jahmiyah, Mu'tazilah dan yang semisal mereka. Banyak sekali perkataan-perkataan para imam yang memperingatkan umat agar hati-hati dari pemikiran kelompok-kelompok yang menyimpang. Dan termasuk perkataan mereka, peringatan mereka dari para pembesar-pembesarnya ahlul bid'ah. Dari para pembesarnya ahlul bid'ah, dalam rangka untuk memberikan nasihat kepada umat agar hati-hati dari pemikirannya, dari pernyataan-pernyataannya yang menyalahi Alkitab was sunnah. Dan ini termasuk bagian daripada agama kita, memperingatkan orang-orang yang menyebarkan kesesatan, yang menyebarkan pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Tentunya dengan kebenaran, dengan hak. Dan ini bukan termasuk ghibah. Salah satu ghibah yang dibolehkan dalam Islam adalah memperingati manusia dari bahaya orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Dari tokoh-tokoh ahlul bid'ah, demi menasehati, dalam rangka menasehati kaum muslimin dan demi terjaganya Islam dari paham-paham yang sesat dan menyesatkan. Ini diperbolehkan dalam Islam dan itu bukan ghibah. Dan sepakat seluruh para ulama, dan ini dinukil oleh Imam An-Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim, ijma', kesepakatan seluruh ulama bolehnya menghibah kesesatan orang-orang yang menyebarkan kesesatan, menjelaskan kesesatan dan penyimpangan mereka. Ini boleh. Ini diperbolehkan, tentunya dengan benar ya. Tidak omong kosong. Ya, tidak omong kosong. Kalau omong kosong nanti jatuhnya apa? Hah? Apa kira-kira? Ya fitnah. Ya. Jatuhnya fitnah. Memperingati dari bahaya seseorang, ternyata yang diperingati tidak sesuai dengan apa yang dibicarakan. Ini bisa jatuh fitnah nanti. Bisa jatuh fitnah. Maka yang harus kita garis bawahi, ini dalam rangka untuk memberikan nasihat kaum muslimin yang pertama. Yang kedua, dalam rangka menjaga agama dari pemikiran-pemikiran yang menyimpang, yang mengotori kemurnian Islam, yang mengotori kemurnian agama. Yang harus kita garis bawahi. Bukan karena benci dengan pelakunya, bukan karena ingin menyudutkan pelakunya, tidak, tapi dalam rangka memberikan nasihat. Dan ini juga demi kebaikan orang yang diperingati, agar dia kembali ke jalan yang benar, kembali ke jalan yang benar, mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Bukan karena kebencian, kedengkian atau yang semisalnya, maka akan bisa jatuh fitnah. Dan ini tidak boleh. Dan ini tidak boleh, karena agama melarang kita memfitnah seseorang, melecehkan kehormatan seorang muslim, tidak boleh. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ibnu Abi Asim an Marwan bani Muhammad At-Tatari. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim juga di dalam sunnahnya dari Marwan bin Muhammad At-Tatari. Dari Marwan bin Muhammad At-Tatari atau At-Tatiri. Qala, dia berkata,
Sami'tu Malik bin Anas yus'alu an tazwijil qadari. Aku pernah mendengar Imam Malik ditanya oleh seseorang tentang menikah dengan orang-orang Qadariyah. Lalu bagaimana jawaban Malik ini? Masya Allah ya. Faqara'a, lalu beliau menjawab dengan firman Allah Ta'ala, wala abdum mu'minun khairun min musyrikin. Sungguh seorang budak yang beriman itu lebih baik daripada orang musyrik. Di sini apa maksudnya? Beliau rahimahullah ta'ala menyamakan orang-orang Qadariyah dengan musyrik. Jadi menikah dengan seorang budak tapi dia mukmin itu lebih baik daripada menikah dengan orang-orang Qadariyah yang musyrik. Karena dalam hadis beliau menyamakan orang-orang Qadariyah dengan Majusi, sementara orang-orang Majusi adalah orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik. Insyaallah sampai demikian. Berarti di sini Imam Malik telah menyatakan keluarnya orang-orang Qadariyah dari Islam. Keluarnya orang-orang Qadariyah dari Islam. Terus kemudian yang berikutnya waqala al-Qadiyat. Berkata al-Qadiyat. Qala Malikun. Berkata al-Imam Malik. La tajuzu syahadatul qadari. Tidak boleh diterima kesaksian orang-orang Qadariyah. Alladzi yad'u, yakni orang-orang yang mengajak. Disebutkan oleh penulis di sini yang dimaksud mengajak adalah yad'u ila bid'atihi, mengajak kepada bid'ahnya. Walal khariji war rafidhi, dan tidak boleh pula diterima kesaksian orang-orang Khawarij dan orang-orang Rafidhah Syiah. Orang-orang Rafidhah Syiah. Lalu yang berikutnya, waqala al-Qadiyat, berkata al-Qadiyat juga di dalam kitabnya Tartibul Madarik, su'ila Malikun an ahlil qadar an kafu an kalamihim. Imam Malik ditanya tentang orang-orang Qadariyah yang mengagungkan ucapan mereka sendiri. Maksudnya menganggap bahwa ucapan mereka ini benar. Allah tidak menciptakan perbuatan makhluknya. Allah tidak mengetahui sesuatu yang akan datang. Itu mereka bangga, orang-orang Qadariyah. Qala, lalu beliau menjawab, na'am, idza kana 'arifan bima huwa alaihi. Iya, pasti. Jika dia tahu dia berada di atasnya. Maksudnya orang-orang Qadariyah meyakini bahwa apa yang mereka yakini, apa yang mereka ucapkan itu benar. Wa fi riwayatin ukhra, dan di dalam riwayat yang lain, qala, beliau mengatakan al-Imam Malik, la yusalli khalfahum, tidak boleh kaum muslimin salat di belakang mereka. Wa la yuqbalu anhumul haditsu, dan tidak boleh riwayat hadis diterima dari mereka. Sampai demikian. Kalau ada orang-orang Qadariyah meriwayatkan hadis, jangan diterima riwayatnya. Wa in wafaitumuhum fi thagrin, maka jika kalian mendatangi mereka pada suatu tempat persinggahan, fa akhrijuhum minhu, maka usirlah mereka dari tempat persinggahan itu. Sikap beliau yang sangat keras kepada orang-orang Qadariyah karena mengingkari masalah takdir. Ini bisa kufur,
menyebabkan mereka keluar dari Islam. Ini diantara perkataan-perkataan Imam Malik tentang masalah takdir. Akidah beliau tentang masalah takdir. Kemudian yang berikutnya, qauluhu fil iman. Ucapan-ucapan beliau tentang masalah iman. Akhraja Ibnu Abdul Bar an Abdul Razzaq Ibni Hammam. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abdul Bar dari Abdul Razzaq bin Hammam. Qala, dia berkata, sami'tu Ibna Juraid. Aku mendengar Ibnu Juraid. Wa Sufyan ats-Tsauri, Sufyan ats-Tsauri. Wa Ma'mar ibn Rashid, Ma'mar bin Rashid. Sufyan ibn Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Ini para tabi'ut tabi'in, generasi tabi'ut tabi'in. Wa Malik ibn Anas, dan Malik bin Anas yaqulun, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan, bertambah dan berkurang. Ini keyakinan ahlu sunnah. Sementara orang-orang murji'ah telah mengeluarkan amal dari keimanan. Amal tidak termasuk dari keimanan. Ini orang-orang qadariyah. Dan mereka juga meyakini separah apapun kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang mukmin, itu sama sekali tidak akan membahayakan imannya. Ini orang-orang murji'ah. Ya. Sebagaimana tidak bermanfaat kekafiran meskipun dia melakukan berbagai amal kebaikan. Ini keyakinan orang-orang murji'ah, sesat dan menyesatkan. Sesat dan menyesatkan. Yazidu wa yanqus, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Berkurang dengan kemaksiatan. Dan ini juga diingkari oleh orang-orang murji'ah. Murji'atul fuqaha diantaranya. Di awal-awal pembahasan terdahulu diantaranya Imam Abu Hanifah. Meskipun setelahnya disebutkan oleh ulama bahwa beliau bertobat dari pahamnya. Beliau meyakini di awal-awal bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Akan tapi di akhir-akhirnya beliau bertobat karena beliau terpengaruh dengan pemikiran orang-orang murji'ah yang ada di Kufah saat itu. Ini di antara salah satu sumber munculnya pemikiran murji'ah itu ada di Kufah, di Irak. Sehingga beliau terpengaruh. Ya, terpengaruh. Oleh karenanya lingkungan itu bisa mempengaruhi agama seseorang. Maka hendaknya kita memperhatikan di mana kita akan bertempat tinggal. Ya. Dan ini tidak hanya Al-Imam Abu Hanifah yang bisa terpengaruh dengan pemikiran orang-orang yang ada di sekitarnya, lingkungan orang-orang sekitarnya. Bahkan banyak dan banyak sekali para imam-imam Ahlus Sunnah di antara mereka yang terpengaruh disebabkan mereka hidup di lingkungan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Oleh karena itu banyak di antara para imam-imam terdahulu dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, seperti Muhammad ibnu Sirin, terus kemudian Al-Imam Tawus, ketika mereka berjumpa dengan ahlul bid'ah, mereka menutup telinga-telinga mereka. Ketika mereka berjumpa dengan tokoh-tokoh mereka, ini orang-orang alim, orang-orang yang dikenal keilmuannya di dunia Islam, orang-orang yang hafal Al-Quran, menguasai Al-Quran, mengerti Al-Quran dan hadis. Ketika berjumpa dengan tokoh-tokoh ahlul bid'ah, mereka menutup telinga. Ini apalagi hidup satu lingkungan dengan orang-orang yang memiliki pemikiran yang menyimpang. Ini sangat berbahaya sekali. Maka hendaknya setiap seseorang, setiap muslim
hendaknya dia memperhatikan di mana dia akan bertempat tinggal. Jangan sampai salah dia memilih tempat tinggal, memilih di lingkungan yang memiliki pemikiran yang jauh dari Al-Quran dan Sunnah, atau menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah. Dan contohnya sangat-sangat banyak sekali di antara para imam-imam ahlu sunnah yang terpengaruh dengan pemikiran ahlul bid'ah. Dan itu sebagiannya tersebar di dalam kitab-kitab mereka. Ya. Meskipun para ulama tidak mengatakan bahwa mereka itu termasuk ahlul bid'ah, tidak. Tapi mereka telah terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran dan akidah ahlul bid'ah. Ini imam loh ya, ulama yang dikenal namanya di dunia Islam, itu bisa terpengaruh. Lah apa mana itu tuh ulama? Iya. Maca Quran sik geratul-geratul, gak apal. Ya liyane kul huwa sing ngapal ya. Itu. Hadis hanya beberapa saja yang hafal, atau bahkan gak hafal sama sekali, atau hafali kullu bid'atin dolalah. Itu. Jangan sampai kita salah salah memilih lingkungan, karena bisa terpengaruh. Bisa terpengaruh. Apalagi sampai mendengarkan ucapan-ucapan mereka. Ucapan-ucapan mereka, maka kita harus hati-hati. Harus hati-hati, apalagi di zaman kita ini ya, yang merebak kesesatan, merebak penyimpangan, dan munculnya ruwaibidah, munculnya du'atun ala abwabi jahannam, munculnya dai-dai yang berdiri di pintu-pintu jahanam yang mengajak manusia kepada kesesatan dan penyimpangan, bahkan mengajak manusia kepada kesyirikan, kepada kekufuran, kepada kebid'ahan, mengajak kepada manusia agar keluar dari agama Islam. Dan ini sangat banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Sangat-sangat banyak sekali di zaman kita sekarang ini. Maka untuk membentengi diri, yang pertama kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita banyak belajar ilmu agama. Yang pertama tentang masalah akidah, tentang masalah manhaj yang benar. Karena dengan berdoa dan didukung dengan ilmu, dia memiliki ilmu, dibentengi dengan ilmu, maka seseorang akan bisa terselamatkan dari kesesatan dan para penyerunya. Karena sangat-sangat mengerikan sekali para penyeru kesesatan, lebih khususnya di zaman kita sekarang ini. Ngajak syirik loh ya, ngajak kufur, ngajak kepada kebid'ahan yang bisa menyebabkan manusia keluar dari Islam, keluar dari Islam. Keluar dari Islam, dan ini sangat berbahaya sekali. Ya. Betapa banyak kaum muslimin yang diajak kepada kesyirikan tanpa mereka sadari. Ya. Diajak untuk berdoa kepada orang mati, meminta rizki kepada orang-orang telah mati, orang-orang soleh atau wali-wali yang telah mati. Dan mereka meyakini bahwa orang-orang yang telah mati itu akan bisa memberikan hajat-hajat mereka. Atau sebagian mereka meyakini bahwa orang-orang soleh itu tidak mengabulkan doa kami, tapi Allah yang mengabulkan doa-doa kami, tapi melalui perantara orang-orang soleh yang telah mati. Oleh karena itu kami berdoa melalui orang-orang yang telah mati ini. Padahal ini bisa menjerumuskan manusia kepada kesyirikan. Bukankah kesyirikan yang pertama kali terjadi di alam semesta ini itu diawali dari berbuat ghulu, berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh? Siapa para pelakunya ini? Kesyirikan pertama kali yang terjadi di alam semesta ini, di muka bumi ini, siapa kira-kira? Kaumnya
Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Sehingga pada puncaknya generasi selanjutnya itu langsung beribadah kepada orang-orang yang soleh yang telah mati, dengan anggapan bahwa mereka akan bisa memberikan syafaat kepada kami nanti pada hari kiamat. Wa yaquluna syufa'auna indallah. Ini perkataan orang-orang musyrik terdahulu sampai hari ini. Sampai hari ini. Loh, aku gak menyembah mereka, enggak. Cuman mereka ini perantara saja kepada Allah. Padahal salah satu bentuk kekufuran, kesyirikan, menjadikan antara perantara itu dengan Allah sebagai ilah selain Allah. Mungkin yang pernah membaca atau belajar Nawaqidul Islam, pada poin yang kedua disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Poin yang kedua, menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, adanya perantara yang menjadikan doanya, mengantarkan doanya kepada Allah. Ini termasuk perbuatan syirik. Ini perbuatan orang-orang musyrik terdahulu. Namun orang-orang yang mengajak, orang yang menyeru manusia untuk melakukan demikian, ya, itu membumbui atau menghiasi perkataannya dengan perkataan yang indah, sehingga ungkapannya atau ucapannya, pemahamannya yang syirik dan kufur ini bisa diterima oleh manusia. Sehingga banyaklah manusia berbondong-bondong menuju makam-makam orang-orang soleh dan melakukan ritual-ritual kesyirikan di makamnya orang-orang soleh yang telah mati. Masya Allah. Mereka melakukan peribadatan di kuburnya orang-orang soleh. Dan ini persis seperti perbuatan kaum Nuh alaihissalam. Kira-kira ono gak model ini di zaman kita sekarang? Berbondong-bondong nih, bahkan numpak bis barang yo, ono tiketnya lo. Sampai melok apa gak? Ojo lo yo, masa melok belajar ngene kok wis melok. Gak boleh, tidak boleh. Bahkan ini juga menyalahi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid. Tidak boleh seseorang melakukan safar dalam rangka beribadah kepada Allah kecuali kepada 3 masjid saja. Termasuk tidak boleh kita melakukan safar dengan niat mengunjungi hanya makam Nabi SAW yang ada di Masjid Nabawi. Tidak boleh. Tidak boleh sama. Ini ijma' seluruh ulama. Ijma' disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' al-Fatawa. Ijma', tidak boleh. Seseorang berniat ini untuk melakukan safar hanya mengunjungi makam Nabi. Tidak boleh sama sekali. Yang dia niatkan harus berkunjung kepada Masjid Nabawi. Kemudian dia berziarah ke makam Nabi dan 2 sahabatnya. Ya. Lu makam Nabi gak oleh, temen dahiliani. Ya. Numpak bis, numpak pesawat, membayari luarang, luwedek di kono nglakoni kesyirikan. Ya, mari ngono mati terus ya apa wis? Ya, sapa sing tanggung jawab? Ya. Nauzubillah min dzalik. Tidak boleh. Dan perbuatan yang seperti ini banyak para pembelanya, tokoh-tokoh ahlul bid'ah. Maka disodorkanlah riwayat-riwayat palsu dan lemah kepada kaum muslimin, menyebarkan syubhat mereka dengan riwayat-riwayat palsu. Bahwa dulu pernah sebagian sahabat mendatangi kubur Nabi SAW lalu meminta kepada Nabi yang telah wafat, bertawasul kepada Nabi yang telah wafat agar Nabi SAW menyampaikan doanya kepada Allah. Ya. Ini semuanya sudah dibantah oleh para ulama ahlu sunnah. Ya. Karena ini syubhat ini terus disebarkan oleh mereka, tokoh-tokoh ahli bid'ah, baik itu di negeri kita maupun di negeri-negeri yang lain. Bahkan orang-orang atau tokoh-tokoh ahlul bid'ah di negeri-negeri kita ini terpengaruh dari tokoh-tokoh penyeru kesesatan dari luar negeri kita ini. Sehingga kitab-kitab para penyeru tokoh kesesatan yang masuk ke negeri ini dijadikan referensi oleh tokoh-tokoh penyeru kesesatan di negeri ini. Ya, di negeri ini. Lalu disebarkanlah
kesesatan itu kepada kaum muslimin. Lho iki lho ono hadise. Oleh tawasul nang wong mati oleh. Gitu. Insyaallah. Padahal sudah kita jelaskan dahulu tidak disyariatkan tawasul kecuali hanya berapa? Hah? Berapa? Acuan dulu buku. Berapa? 3 yang disyariatkan. At-tawassulu bi asma'illahi wa sifati. Bertawasul, berdoa kepada Allah dengan perantara nama-nama dan sifat-sifatnya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tawassulu bi du'ai rajulin saleh. Bertawasul, berdoa kepada Allah dengan perantara orang saleh hayyin yang masih hidup. Bukan orang saleh yang telah mati. Orang saleh yang telah mati bukan, tapi orang saleh yang masih hidup. Terus kemudian at-tawassulu bil a'mal as-salihat. Bertawassul, berdoa kepada Allah dengan perantara orang-orang saleh, dengan perantara amal solehnya atau amal perbuatannya, amal kebaikannya. 3 ini. Dan yang selain 3 ini itu at-tawassulu al-mamnu' imma bid'i au syirki. Maka selain yang ketiga ini, maka tawasul yang dilarang. Bisa tawasul yang bid'ah atau bisa tawasul yang syirik. Tawasul yang syirik. Dan di negeri kita ini wakil sing belo gitu loh. Sing biasanya delok-delok YouTube pengajian, ya hati-hati. Jangan sampai salah melihat siapa yang kita dengarkan pengajian itu di media sosial. Jangan sampai salah. Salah bisa fatal nanti. Dan sering saya sampaikan ya, tidak ada satupun kesesatan yang terjadi pada umat ini melainkan kesesatan itu didukung dengan apa? Dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita ingat, ini kaidah besar ini, agar kita selamat dari kesesatan mereka. Insyaallah. Dan itu diambil dari tokoh-tokoh kesesatan yang mendunia gitu ya, yang mendunia. Tokoh-tokohnya, cuman nggak tak sebut jenenge kok belain ya. Aku di demo kok gitu, medeni tak sebut. Nek kepingin ro takon nang aku dhewe gitu ya. Itu ditahdzir oleh para ulama. Wis mati situke, tapi sik kari situ. Bahaya pemikirannya. Dan kitabnya menyebar di negeri kita. Menyebar, dan itu sudah dibantah semua oleh para ulama Ahlus Sunnah. Dibantah semuanya. Syubhat-syubhat kebatilan mereka. Di antaranya yang pernah kita sampaikan, buku yang bagus membantah mereka ini, kuburiyun, ya, orang-orang yang suka ke kubur-kubur, beribadah di kuburan ini. Di antaranya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, At-tawassulu ahkamuhu wa anwa'uhu. Ini kalau bisa beli terjemahannya saja. Tawasul, hukum-hukum dan macam-macamnya. Baca awal sampai akhir. Insya Allah Ta'ala akan dibahas semuanya. Syubhat-syubhat kuburiyun. Syubhat-syubhat kuburiyun. Namanya syubhat ini bahaya ya, bahaya. Seseorang yang lurus bisa belok ya ketika terkena syubhat. Ya, kita harus hati-hati, harus hati-hati. Terus kemudian yang berikutnya, toko iman anjol krono ya. Ini dalam rangka untuk nasihat ya. Apalagi di zaman kita ini sangat-sangat mengerikan, syubhat yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin di zaman globalisasi, di zaman media sosial seperti ini. Kita harus hati-hati, jangan sampai salah kita mendengarkan siapa orang yang menyampaikan agama Allah ini. Terus kemudian wa akhraja Abu Nuaim an Abdullah bin Nafi qala, Abu Nuaim telah meriwayatkan dalam kitabnya Al-Hilyah dari Abdullah bin Nafi'. Dia berkata, kana Maliku bin Anasin yaqul, Anas bin Malik pernah mengatakan, al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan perbuatan. Terus kemudian yang berikutnya, wa akhraja Ibnu Abdul Bar an Ashhab ibni Abdul Aziz. Ibnu Abdul Bar telah meriwayatkan dari Ashhab bin Abdul Aziz. Qala, dia berkata, qala Malikun.
Malik pernah mengatakan, faqaman nasu yusallu nahwa baitil muqaddas atau baitil maqdis. Manusia, yakni para sahabat, salat selama 16 syahron, menghadap Baitul Maqdis selama 16 bulan. Dalam riwayat yang lain 18 bulan. Summa umiru bil bait. Kemudian mereka diperintahkan untuk menghadap Al-Bait Al-Haram, ke Ka'bah. Faqala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum ay salatakum. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yang dimaksud imanakum adalah salatakum. Ini merupakan dalil bahwa amaliyah salat itu termasuk keimanan. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah sama sekali tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian, yakni keimanan atau tidak akan menyia-nyiakan salat-salat kalian. Ila Baitul Maqdis, ketika kalian menghadap ke Baitul Maqdis. Qala Malik, lalu Malik mengatakan, wa inni la adzkuru bihadhihi qaul al-murji'ah. Sesungguhnya aku akan menyebutkan perkataan Murji'ah. Inna salata laisat minal iman. Sesungguhnya salat bukan termasuk keimanan. Karena orang-orang Murji'ah meyakini amal itu bukan keimanan. Berbeda dengan ahlu sunnah. Ya mungkin ini yang bisa kita bahas. Selesai perkataan Imam Malik sampai iman. Insyaallah akan kita bahas pertemuan yang berikutnya perkataan beliau tentang para sahabat. Wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah menjaga kita semua dan orang-orang yang kita cintai, keluarga kita dari segala kesesatan dan penyimpangan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.